2026. Para hadirin yang kami hormati, selanjutnya izinkanlah kami untuk memperkenalkan anggota direksi dan Dewan Komisaris pada acara hari ini. Kami mohon kepada Bapak dan Ibu yang namanya kami sebutkan untuk berdiri. Untuk direksi, Direktur Utama Bapak Junianto. Direktur Ibu Sri Mulyaningsih. Dewan Komisaris, Komisaris Utama Ibu Wahyu Fitrianingsih. Komisaris Independen Bapak Roy Octavian. Selanjutnya, waktu dan tempat kami berikan kepada pemimpin paparan publik yaitu Bapak Junianto selaku Direktur Utama Perseroan. Silakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang karena kasih karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat menghadiri acara kegiatan paparan publik PT Charlie Hospital Semarang Tbk yang diadakan pada hari ini Senin tanggal 15 Juni 2026 bertempat di Aula Rumah Sakit Charlie Hospital Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Perkenankanlah saya atas nama seluruh manajemen Perseroan menyampaikan selamat datang kepada tamu semuanya, pemegang saham, hadirin yang telah berkenan hadir, media dan semuanya dalam undangan rapat di siang hari ini. Pertama-tama saya akan menjelaskan slide pertama. Mohon ditampilkan slide pertama perkembangan rekam jejak Perseroan. Kami PT Charlie Hospital Semarang Tbk diresmikan pada tahun 2019 dengan berdirinya rumah sakit pertama kami yakni Rumah Sakit Charlie Hospital Kendal. Lalu pada tahun 2020 kami memulai inisiasi pembangunan rumah sakit kedua kami yang posisinya di Jawa Tengah juga yaitu Rumah Sakit Charlie Hospital Demak, posisinya di Demak, Jawa Tengah. Lalu pada tahun 2021 kami berhasil menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk Rumah Sakit Charlie Hospital Kendal, serta mendapatkan penghargaan Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau yang disebut Bapeten. Lalu selanjutnya pada tahun 2022, rumah sakit kami, Rumah Sakit Charlie Hospital maksud kami yang ada di Kendal mendapatkan penghargaan akreditasi dari LARSI dengan kategori paripurna. Lalu pada tahun 2023, PT Charlie Hospital Semarang Tbk berhasil melantai di Bursa Efek Indonesia. Menjadi satu-satunya perusahaan asal Kendal yang melantai di Bursa Efek Indonesia hingga saat ini. Lalu berikutnya pada tahun 2024, kami menyelesaikan pembangunan Rumah Sakit Charlie Hospital Demak dan meresmikan rumah sakit tersebut menjadi rumah sakit kedua kami dan rumah sakit swasta terbesar di Kabupaten Demak. Lalu pada tahun 2025, Rumah Sakit Charlie Hospital Demak menjalin kerjasama dengan BPJS. Mohon slide selanjutnya. Adapun profil perseroan yakni komposisi pemegang sahamnya, kami sebutkan bahwa pemegang saham utama Perseroan adalah PT Wahyu Agung sebanyak 2.105 juta lembar atau sebesar 79,43% dengan pengendali PT Wahyu Agung adalah saya sendiri juga. Dan selebihnya dimiliki oleh masyarakat sebesar 20% atau 530 juta lembar saham. Mohon ditampilkan slide berikutnya. Slide selanjutnya merupakan profil manajemen, di mana posisi komisaris utama dijabat oleh Ibu Wahyu Fitrianingsih yang ada di sebelah kanan kami. Terus komisaris independen dijabat oleh Bapak Roy Octavian di sebelah kanan kami juga. Terus dan jabatan direktur utama dijabat oleh saya sendiri dan direktur keuangan dijabat oleh Ibu Sri Mulyaningsih bersama Mbak Dinayu. Terus mohon slide selanjutnya. Pada slide ini merupakan gambaran rumah sakit yang kami miliki.
di mana saat ini kami memiliki 2 rumah sakit, yakni Rumah Sakit Charlie Hospital Kendal yang bertipe C dengan kapasitas total bed sebanyak 100 bed serta memiliki 15 spesialis. Kemudian Rumah Sakit Charlie Hospital Demak yang berlokasi di Kabupaten Demak dengan tipe rumah sakit tipe C dengan total bed sebanyak 105 bed. Mohon slide selanjutnya. Slide ini merupakan fasilitas yang dimiliki rumah sakit kami, yakni Rumah Sakit Charlie Hospital Demak. Ini berikutnya kami lihatkan mulai dari perinatologi, CT scan, bedah sentral, picu, micu, dan sebagainya. Mohon slide selanjutnya yang menggambarkan jenis kamar rawat inap yang kami miliki. Nah ini kamar rawat inap kami mulai ruang inap kelas 3. Jadi ruang inap kelas 3 ini memang sangat spesial ya. Kalau kamar-kamar yang lain bednya lebih banyak, kita bednya minimal dan ber-AC. Dan kami kesan dengan mewah. Terus ruang inap kelas 2 itu juga hanya 2 orang aja, 2 pasien. Lalu ada ruang inap kelas 1, nah, mungkin kita bisa lihat ini juga kami bikin mewah dan sebagainya. Terus ruang inap kelas VVIP, mungkin bisa kami lihatkan. Jadi kami juga akan memberikan kenyamanan kepada para pasien ini. Terus kami mohon menggambarkan jenis pelayanan kami. Nah ini, layanan kami mulai medical service, yaitu 24 jam IGD, Central Surgical Installation, ICU, perina dan sebagainya. Spesialis poliklinik, mulai survei pelikinan, dental poliklinik, AIS poliklinik dan sebagainya. Lalu kami juga ada care service, corporate wellness, lalu ada SC ERAK wellness. Wah ini yang sekarang diharapkan sama ibu-ibu pasangan muda ya, lebih praktis dan lebih modern. Nah, lalu kami mohon slide berikutnya, ini menggambarkan total kunjungan pasien yang meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2025, jumlah pasien rawat jalan sebanyak 63.252 pasien. Pasien rawat inap sebanyak 8.432 pasien. Total kunjungan IGD-nya sebanyak 14.441 pasien. Pasien ini akan terus meningkat setiap tahunnya seiring dengan peningkatan okupansi pasien khususnya Rumah Sakit Charlie Hospital Demak. Karena memang untuk yang Charlie Hospital Demak ini baru 1 tahun sekarang terlalu signifikan ya jumlah kedatangan baik pasien rawat inap, rawat jalan dan sebagainya. Selanjutnya terkait kinerja keuangan akan dibacakan oleh Ibu Sri Mulyaningsih selaku Direktur Keuangan Persuryan. Waktu dan tempat saya persilahkan, monggo Bu Sri. Terima kasih Bapak Pimpinan. Selanjutnya pemaparan slide yang saya lanjutkan selaku Direktur Keuangan Perseroan. Berikut gambaran kinerja keuangan perseroan dalam miliar rupiah. 1. Jumlah aset perseroan per 31 Maret 2026 mengalami penurunan sebesar 1,9% menjadi 1.198,6 miliar dibandingkan 31 Desember 2025 sebesar 202,5 miliar. Hal ini disebabkan penyusutan pada aset tetap. Yang kedua, jumlah liabilitas perseroan per 31 Maret 2026 tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan periode 31 Desember 2025. Jumlah ekuitas perseroan per 31 Maret 2026 mengalami penurunan sebesar 3,2% menjadi 104 miliar dibandingkan 31 Desember 2025 sebesar 130,5 miliar disebabkan rugi tahun berjalan. Mohon slide selanjutnya. Dari segi pendapatan, perseroan berhasil meningkatkan pendapatan secara signifikan per 31 Desember 2025 menjadi
114,4 miliar dibandingkan periode 31 Desember 2024 sebesar 48,5 miliar atau menjadi 135,9%. Hal ini disebabkan lonjakan pasien dari Rumah Sakit Demak. Peningkatan pendapatan juga terjadi pada periode 31 Maret 2026 di mana dibandingkan periode 31 Maret 2025 terjadi peningkatan 29,4%. EBITDA perseroan untuk periode 31 Desember 2025 sebesar 19,1 miliar mengalami penurunan sebesar 19,7% dibandingkan periode 31 Desember 2024 sebesar 23,8 miliar. Hal ini disebabkan beban operasional Rumah Sakit Charlie Demak belum dapat ditutupi oleh besarnya pendapatan. EBITDA perseroan untuk periode 31 Maret 2026 sebesar 0,9 miliar meningkat dibandingkan periode 31 Maret 2025 sebesar minus 1 miliar. Peningkatan EBITDA dipengaruhi oleh peningkatan profitabilitas perseroan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selanjutnya presentasi akan disampaikan oleh Bapak Junianto. Saya persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selanjutnya akan kami presentasikan. Berikut ini merupakan slide terkait strategi kami Charlie Hospital sebagai perusahaan yang berbasis pasar pasien BPJS. Jadi karakteristik segmen BPJS merupakan satu, volume pasien besar. Segmen BPJS menyangkut volume pasien besar di rumah sakit di seluruh Indonesia menuntut pengelolaan yang efektif. Dua, tarif dan margin memang terbatas. Jadi karakteristik tarif INA CPGS memberikan margin terbatas yang memerlukan manajemen dengan risiko strategis. Lalu yang ketiga adalah strategis pengelolaan terstruktur. Diperlukan strategi terstruktur untuk menjaga kualitas, keberlanjutan dan kontribusi finansial pelayanan BPJS. Terus yang keempat adalah optimalisasi dan efisiensi. Fokus pada optimalisasi volume pasien, efisiensi operasional dan penguatan sistem klaim dan data. Sehingga strategi kami untuk menghadapi usaha ini adalah sebagai berikut. Satu, meningkatkan volume pasien. Mengoptimalkan jumlah pasien BPJS secara terkontrol melalui sistem rujukan dan pelayanan berkualitas. Yang kedua, pengendalian biaya per kasus. Mengatur biaya agar seimbang dengan tarif INA CPGS melalui efisiensi obat dan alat dan praktik klinis standar. Yang ketiga adalah menjaga profitabilitas, yaitu memastikan setiap kasus BPJS memberikan kontribusi positif terhadap arus kas rumah sakit. Terus yang keempat adalah standar mutu dan keselamatan. Menjamin pelayanan BPJS sesuai dengan standar mutu dan keselamatan guna menjaga kepercayaan pasien dan institusi terkait. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya waktu dan tempat kami kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada manajemen atas paparannya. Selanjutnya kami akan membuka kesempatan kepada investor, tamu undangan, dan awak media untuk bertanya kepada manajemen. Waktunya dipersilakan. Baik, ini ada pertanyaan dari online, Bapak Ibu, dari Hardian, medianya narasi, tentang manajemen BPJS dan risiko regulasi. Pertanyaan pertama, jika terjadi perubahan tarif INA strip CBG atau kebijakan BPJS yang kurang menguntungkan,
Seberapa besar dampaknya terhadap kinerja keuangan perseroan? Terima kasih. Jadi memang kita sudah mengetahui semua ya, jadi rumah sakit di Indonesia ini memang berpaku atau terpacu dengan BPJS, entah itu BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Kesehatan. Tapi di sini kami sejak awal juga sudah mengembangkan program-program lain dan juga kami menggenjot kepada manajemen supaya pendapatan-pendapatan yang non BPJS ini kita umumkan, dan alhamdulillahnya di tahun 2025-2026 ini ada perkembangan yang sangat signifikan. Jadi kami juga tidak mengacu dengan keberadaan BPJS, walaupun itu sudah 70%, tapi di tahun-tahun berikutnya kami akan menggenjot untuk pendapatan dari sektor lainnya. Terima kasih. Terima kasih, mungkin cukup jelas untuk jawabannya. Melanjuti pertanyaan yang pertama, masih dari Mas Hardian dari Narasi. Seberapa besar kontribusi pasien BPJS terhadap total pendapatan perseroan dan bagaimana manajemen mengelola resiko keterlambatan pembayaran klaim BPJS tersebut? Terima kasih. Jadi memang sesuai yang dipertanyakan dari Mas Hardiman tadi, bahwa ini ada kelanjutannya, bahwa kita mengakui bahwa BPJS Charlie Hospital baik entah di Kendal atau di Demak ini pasiennya 83% adalah dari pasien BPJS. Untuk mensiasati keterlambatan ini, kebetulan sekarang ini pemerintah Indonesia jangan cukup baik ya, kita hanya 40 hari bahkan 30 sampai 40 hari ini sudah dibayar sama dari bank. Tapi kami juga meyakinkan bahwa kesejahteraan gaji dan sebagainya ini harus sesuai dengan tepat waktu. Makanya kami bekerja sama dengan salah satu perbankan bank dan tentara di Indonesia untuk mengcover apabila terjadi keterlambatan dari pembayaran BPJS. Tapi selama ini kita bisa muter. Demikian. Terima kasih. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Dari adeksuara.com. Berapa target margin EBITDA dan margin laba bersih perseroan dalam 2-3 tahun ke depan, serta langkah konkret untuk mencapainya? Dan apakah terdapat segmen layanan tertentu yang saat ini menjadi kontributor terbesar terhadap pendapatan perseroan? Dan bagaimana strategi diverifikasi sumber pendapatan ke depan, Pak? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus juga. Jadi memang kami mempunyai target-target khusus juga untuk menghadapi capek untuk tahun 2026, 2027, dan 2008. Jadi untuk capek 2026 sebagai contoh aja, kami menargetkan sekitar 93 miliar 396 juta 678 998. Sedangkan biaya belanja modalnya atau capeknya adalah sekitar 7,6 miliar. Lalu biaya OPEC-nya adalah 71 miliar, 3 rupiah. Jadi kami untuk tahun 2027-nya nanti akan kami kembangkan secara EBITDA-nya naik antara 10 sampai 15%. Untuk mensiasati, kami memang sudah saya sampaikan sejak tadi bahwa ada beberapa case-case khusus. Nanti kami akan membuka program-program yang lain seperti yang sekarang ini aman kita di Kendal ini, kita mau buka hemodialisa dan sebagainya. Demikian Mas, terima kasih. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Nabila dari Kumparan. Risiko terbesar apa yang saat ini paling dikhawatirkan manajemen tetapi belum sepenuhnya tercermin dalam laporan keuangan maupun persepsi investor, Pak? Terima kasih dari Kumparan. Jadi kita bisa memahami selama ini kami tidak ada resikonya memang belum ada kelihatan secara signifikannya. Hanya memang di tahun 2025 kemarin Charlie Hospital Demak ini kan kemarin kita baru penerima BPJS. Sesuai yang kami sampaikan bahwa 83% ini pasiennya mayoritas dari BPJS. Tapi kami di sini sangat yakin dan akan bertumbuh dengan cepat, bagus, mengingat jumlah percepatan penduduk dan pasien-pasien yang akan masuk ini sekarang ini, dan masyarakat juga sudah teredukasi
bahwa nanti pendapatan pasien yang lewat asuransi dan bayar mandiri dan sebagainya itu sudah mulai berkembang signifikan. Jadi kami sangat optimis sekali bahwa risiko itu sangat akan kita bisa minimaliskan. Terima kasih. Baik, kita ke penanya berikutnya, ada Julius dari Media Kontan. Berapa target return on equity dan return on assets Perseroan dalam 3 tahun ke depan? Apabila Perseroan memiliki dana 100 miliar tambahan saat ini, apakah akan lebih diprioritaskan untuk ekspansi rumah sakit baru, akuisisi, peningkatan alat medis, atau pengurangan utang, Pak? Dan mengapa? Terima kasih, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Ketika kami mendapatkan 100 miliar, kami juga akan, jadi gini, di Kendal sama di Demak ini semua prospeknya sangat bagus ya. Kami akan melihat bahwa 100 miliar itu harus memberikan return yang terbaik. Kalau kami mendapatkan dana untuk pengembangan akan kecil ya. Jadi kami akan meningkatkan dari sisi internalnya sendiri. Misalnya kami akan menambah bed tempat tidurnya, program-programnya, karena sekarang ini segala penyakit ini banyak penampakannya. Dengan adanya Charlie Hospital adanya di Kendal dan Demak ini, masyarakat sekarang ini tidak perlu berburu-buru ke Semarang. Jadi kita bisa mulai, itulah yang akan ceruk kita dari 100 miliar ini yang akan kita mendapatkan return yang akan sangat bagus. Demikian Mas. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya, ada Kemal dari Sindo News. Ini tentang manajemen ekspansi dan investasi. Harga saham emiten rumah sakit dalam beberapa tahun terakhir mengalami fluktuasi cukup tinggi. Apa pesan manajemen kepada investor yang mempertanyakan kemampuan RSCH dalam menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham? Dan jika target pertumbuhan Perseroan tidak tercapai pada tahun 2026, langkah korektif apa yang telah disiapkan manajemen, Pak? Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Memang kami juga sudah mengatasi plan A, plan B dan selanjutnya. Jadi kalau masalah pertumbuhan rumah sakit ke depan, jumlah penduduk Indonesia itu kan semakin padat ya, semakin padat dan semakin banyak, dan kebutuhan kesehatan tentang kesehatan itu akan tinggi sekali. Jadi kami dengan adanya ini kami optimis, tapi kami di sini melihat ekspansi dan perkembangan rumah sakit ke depan ini kami akan melihat dulu mana-mana yang berpotensi untuk dikembangkan. Makanya beberapa bulan terakhir ini kami juga sudah merencanakan beberapa titik ekspansi dan beberapa titik mana-mana pendapatan-pendapatan yang sangat signifikan untuk Charlie Hospital kami. Demikian, terima kasih. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya, ada dari Daniel. Ini cukup panjang Pak pertanyaannya. Manajemen melaporkan slide 3, 4, 8, 9, dan 11 bahwa kami memperhatikan Direktur Utama Bapak Junianto dan Direktur Ibu Sri Mulyaningsih juga tercatat sebagai pemegang saham langsung Perseroan. Sementara Komisaris Utama Ibu Wahyu Fitrianingsih merupakan bagian dari keluarga pemegang saham mayoritas PT Wahyu Agung yang menguasai 79,43% saham. Dalam konteks pemerintah yang tengah merevisi tarif INA CBGS dan mendorong efisiensi JKN, bagaimana mekanisme pengambilan keputusan strategi Perseroan, khususnya terkait penetapan harga layanan, pemilihan vendor, dan alokasi anggaran, memastikan tidak terdapat benturan kepentingan, mengingat struktur kepemilikan dan manajemen yang sangat terkonsentrasi ini, Pak. Bagus sekali ya, ini pertanyaan yang sangat bagus. Memang kadang-kadang kita melihat iklimnya bahwa 74 sekian persen itu kan Wahyu Agung, sementara Wahyu Agung milik saya, sementara di sisi lain komisarisnya juga istri saya, dan sisi lain adalah Bu Sri Mulyani. Jadi memang, tapi di sini kita harus melihat profesional. Di sini Wahyu Agung ini membidani atau salah satu perusahaan yang besar yang ada beberapa holdingnya, dan itu diterapkan juga di perusahaan besar kami. Makanya dengan Charlie Hospital ini justru kami memberikan arah demokrasi dan profesionalisme terhadap manajemen, terutama kepada direktur, kepada purchasing, kepada sebagainya. Bahkan selama ini telah beroperasi penuh dengan fasilitas lengkap, ICU, PICU, CT scan, bedah sentral, dan 19 spesialis. Namun data kunjungan pasien rawat jalan gabungan 2025 hanya tumbuh sekitar
3% YoY dari 61.318 menjadi 63.252. Sementara rawat inap bahkan naik 7.830 menjadi 8.432. Dalam konteks kebijakan pemerintah yang mendorong pemerataan layanan kesehatan di daerah dan potensi ekspansi JKN ke segmen pekerja informal, apa strategi konkret manajemen untuk mempercepat ramp up kunjungan pasien di RS Demak dan beberapa target bed occupancy rate yang ditetapkan untuk masing-masing RS dalam 12 ke depan sebagai tolak ukur keberhasilan ekspansi, Pak? Ya, terima kasih. Memang kita bisa memahami untuk Charlie Hospital Demak ya. Charlie Hospital Demak ini di 2025 ini kita baru melayani BPJS. Memang kami menekankan kepada direktur sama manajemen itu berlari kencang, berkecat. Jadi ini sebenarnya pertumbuhannya ya memang sangat signifikan sekali kecepatan pertumbuhannya. Tapi memang di sini kami tidak bisa menampik diri bahwa dari sekian pertumbuhan itu 83%-nya adalah dari sisi BPJS. Yang sisanya adalah pasien rawat umum. Jadi kami untuk menghadapi target yang berikutnya, jadi RSUD Demak ini kami akan meningkatkan bornya meningkat. Jadi yang bornya yang dulu hanya 30% akan kami tingkatkan di tahun 2026 ini, 2027 akan meningkat menjadi maksimalnya per tahunnya antara 15 sampai 20%. Sehingga di tahun 2028 kami harapannya bornya sudah 80%-an lah. Hampir mendekati dengan RCCA Kendal. Terima kasih, Mas. Baik, ini 2 pertanyaan terakhir dari Julius Kontan. Jika pasar modal saat ini menilai saham RSCH berada di bawah nilai wajarnya, indikator apa yang dapat digunakan investor untuk membuktikan bahwa pasar memang salah menilai perseroan? Selama ini manajemen menyampaikan optimisme terhadap prospek perseroan. Jika Bapak direksi diminta menyebutkan satu alasan terbesar mengapa investor seharusnya tidak membeli saham RSCH saat ini, apa alasan tersebut, Pak? Terima kasih. Jadi kami menjamin dan menggaransi bahwa Charlie Hospital ini akan cepat bertumbuh. Mengingat kami juga punya beberapa alasan. Satu, rumah sakit kami itu segmentasinya adalah segmentasi di daerah kota kedua. Sehingga prospeknya masih jauh lebih cepat ya. Karena sekarang ini penduduk ya, penyebaran penduduk ini di kota-kota besar sudah menjadi gedung-gedung bertingkat dan sebagainya. Sehingga mereka terkonsentrasi di kota kedua, kota ketiga. Dengan adanya kota kedua, ketiga ini jumlah penduduk dan beberapa kasus ini meningkat. Dengan meningkatnya ini outputnya akan banyak berdatangan ke Charlie. Sehingga dengan ini kami dalam beberapa tahun ke depan justru lebih mendekatkan dengan kepada masyarakat. Sehingga kami di sekarang ini kami bisa belum ada pesaing beratnya untuk di daerah kedua dan ketiga ini. Jadi kami secara optimis, kami sudah berpandangan 5 atau 10 tahun ke depan bahwa penduduk-penduduk atau masyarakat atau saudara-saudara kita ini justru lebih dekat dengan kita. Jadi kami berani menjamin bahwa, beri menggaransi bahwa nanti okupansi tingkat penduduk itu semakin bagus dan kita yakin akan menjadi, dan saham itu pasti akan lebih bagus lagi. Terima kasih, Mas. Oke, ini pertanyaan terakhir dari Nabila Kumparan, Pak. Jika Anda adalah investor independen yang tidak memiliki hubungan apapun dengan perseroan, alasan apa yang membuat Bapak tidak membeli saham RSCH hari ini, Pak? Terima kasih. Kalau saya seorang memang kita ini kan seorang investor ini kan pastinya akan memberikan value dan yang keberuntungan, dan masyarakat Indonesia ini sebagian besar berharap kepada saham-saham yang liquid. Tapi di sini kami menjamin bahwa Charlie Hospital akan cepat bertumbuh dan berkembang. Dan saya lihat sendiri banyak investor independen yang sangat menyukai saham RCH. Melihat dari transaksionalnya dan melihat dari mereka minatnya untuk mengenai Charlie Hospital. Jadi mereka tidak ada saya khawatir. Kalau saya sendiri pun juga saya nggak akan khawatir, Mas. Terima kasih, Mas. Demikian. Baik, terima kasih Bapak Junianto telah menjawab
seluruh pertanyaan dari awak media dan semoga juga media juga cukup puas untuk jawaban dari Bapak Junianto. Baik, karena pertanyaan telah dijawab semua serta karena terbatas waktu, kami harus mengakhiri sesi tanya jawab ini. Adapun apabila masih terdapat pertanyaan, dapat menghubungi perseroan melalui email sekretaris perusahaan. Para pemegang saham, kuasa para pemegang saham, serta hadirin yang kami hormati, dan media, demikian acara paparan publik tahunan PT Charlie Hospital Semarang Tbk telah selesai dilaksanakan. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.